Assalamualaikum. Aduh panas guys, tunggu ambil kacamata dulu guys. Nah ini baru enak nih. Assalamualaikum. Hai guys. Jadi hari ini aku lagi mau kontrol. Ini rumah aku ya. Nanti bisa dilihat ya dari luar. Jadi aku mau kasih tahu kalian, ini adalah rumah penuh dengan memori. Karena dulu aku tinggal di sini 6 tahun, apa 7 tahun, waktu Feral Atala masih kecil banget. Dan di rumah ini banyak banget dari sejarah-sejarah kehidupan perkawinan aku yang dulu gitu. Jadi kenapa aku balik ke sini? Karena ternyata Atala itu udah nggak betah guys di apartemen. Dia pengen banget punya rumah yang benar-benar bisa mengakomodir kegiatan dia. Jadi aku mau kasih tahu nih guys, nih. Jadi ini rumah aku. Sebetulnya nggak renovasi total, renovasi sedang. Jadi kita rubah layoutnya aja, nih guys. Jadi dulu aku tuh kalau dulu pintu masuknya tuh di sini juga, tapi kolam renangnya di belakang. Nah sekarang kolam renang nih aku bikin lumayan besar, ada di sini nih guys, tuh. Jadi ada children's pool, nih makanya pendek ya. Buat Fania, children's pool. Nah itu langsung kolam renang dewasa. Nah jadi kita masuk ya guys ya. Seneng banget sih, udah 60% jadi. Nah kita masuk sini guys. Ini kayak foyer. Ini ruang keluarga nih, ruang tamu nih. Nah ruang tamu ini nanti kita bisa langsung lihat ke kolam renang. Tuh. Ini ruang tamunya. Halo Pak Edi. Nah ini Pak Edi nih, yang buat kolam renang nih. Tuh gimana Pak Edi? Ini baru keren nih kolam renangnya. Mau dijadiin langsung dijadiin. Jadi guys, for your information nih buat ibu-ibu, ini Pak Edi. Nanti ada nih nomor teleponnya kalau mau bikin kolam renang ya. Jadi Pak Edi ini udah bikin kolam renang di rumah mamaku dan di rumah aku. Jadi kemarin ada sedikit perombakan ya Pak Edi ya. Karena kurang panjang, jadi berenangnya kurang puas. Nah, nanti ini adalah ceritanya living room. Kemudian ini adalah ruang makan nanti di sini. Nah, ini ke atas nih nanti guys. Halo Mbak Firda, tuh ini adalah kontraktor aku tuh. Ini Pak Sutardi. Apa Sutardi? Ya, mandor. Jadi lagi ini mereka diskusi. Nah nanti kitchen di sini nih guys, kitchen. Jadi ada dry kitchen, di mana aku akan buat nanti ada ironnya gitu. Jadi aku pengen bikin vlog masak-masak di sini gitu. Jadi intinya ini nanti jendela besar, jadi sinar matahari akan masuk. Oh pokoknya keren deh guys. Karena apa? Karena ini bener-bener rumah yang lama kita upgrade menjadi rumah baru tanpa perlu menghancurkan struktur bangunan. Nah jadi ini buat ibu-ibu, secara masih COVID kita harus pandai ya untuk membuat tempat tinggal yang sesuai budget ya. Nanti kita ngobrol juga sama kontraktor. Jadi dulu nih tetangganya di tengah nih tangganya. Kita rombak tangga jadi di ujung. Tuh, ini nanti luas nih guys. Nih bisa buat apa namanya? Parkir, bisa untuk 6 mobil. Dulu ada rumah satpam udah nggak ada tuh guys. Tuh, rumah satpam udah kosong. Tuh. Jadi nanti ini ke service area guys, masuk dari sini. Nih, service areanya di sini. Jadi ini kompak banget rumahnya. Aku seneng banget ya karena suasana sudah berbeda. Masa lalu yang pahit-pahit sudah dibuang menjadi masa depan yang lebih cerah. Yeay. Oke guys, pokoknya aku kasih tahu nih sekarang kamar yang di bawah. Oke guys, sekarang aku mau ke kamarnya Atala. Jadi Atala nggak mau di atas, dia mau di kamarnya dia sendiri karena dia biasa hangout sama teman-temannya. Jadi nanti dia punya privacy sendiri di bawah. Aku semua kamar-kamarku master di atas ya. Jadi ini guys, nih. Ini nanti adalah ruang podcast. Nah, jadi Vena Melinda Channel akhirnya punya studio. Selama ini kan kalau kalian lihat Vena Melinda tuh kalau podcast yang ada di ruang fitness, yang ada di apartemen, kasihan ya. Nah sekarang nanti segini nih, ini ruang fitness semua sampai ke sana.
gede ruang fitnessnya. Doain ya subscribernya banyak. Nah ini sekarang kita mau menuju ke kamar Atala. Ini kamar Atala guys, segede gini nanti. Jadi kita masuk ke sini. Jadi dia punya viewnya langsung ke kolam renang. Jadi dia kalau keluar dari kamar dia bisa langsung berenang. Nah ini nanti akan ada garden, ada halaman untuk perosotan sama ayunannya Fania karena dia udah request. Nah yuk kita ke atas. Jadi ini ada juga apa namanya nih, kamar mandi tamu. Nah kita ke atas ya guys ya. Pokoknya jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi guys kalau kita masuk ke rumah tetap harus assalamualaikum ya. Jadi ruang atas ini udah berubah total. Ada 4 kamar di sini. Kamar aku master, kamar mamahku, Niang Ayu, kamar Feral, kamar Fania, dan ruang wardrobe. Nah ini dia nih guys. Sekarang ini kita ada di ruang living room atas. Lumayan gede ya, segini. Nanti akan pakai smart door. Jadi pakai kayak kartu ya, supaya aman. Nah ini kamarnya Feral nih. Tuh, ini kamarnya Feral guys. Nih, itu kamar mandinya nanti di situ. Kamar Feral itu punya view ke depan. Nih. Dan dia punya teras. Tuh. Asik kan? Jadi kita bisa lihat ke situ. Nah, ini cukup luas. Nanti aku desain kamarnya Feral. Nah, ini kamar mandinya tuh. Jadi lumayan ya guys ya. Jadi gede banget. Nah ini kamar mandi Feral nanti. Jadi temanya shower aja, kan anak cowok. Nah sekarang kita ke kamar aku, kamar master. Nah ini guys kamar masternya guys. Tuh, jadi ini kamarku, tempat tidur aja ya. Jadi ini tempat tidur di sini guys. Tuh, tempat tidurku di sini nanti. Nah ini adalah walk-in closet aku. Jadi semua baju-bajuku nanti akan ada di sini. Nah ini kamar mandiku guys. Tuh ini kamar mandi. Assalamualaikum. Gede juga nih kamar mandinya. Tuh, dan aku punya view juga nih keluar. Tara. Jadi nggak sabar ya. Karena aku udah pengen membayangkan semua baju-bajuku rapih tersusun di sini. Nanti ada meja rias juga di sini. Nah ini bisa view-nya ke kolam renang. Tuh. Sekarang kita ke kamar Fania ya. Jadi guys, kamar aku sama kamar Fania tuh nyambung. Nih, kamarnya Fania tuh tinggal kita buka pintu, langsung kamar Fania. Tuh. Assalamualaikum. Ini kamar Fania guys. Tuh, ini kamar Fania. Nanti dia kamar mandinya sharing sama kamar mandi kamar Niang Ayu sama mamahku. Tuh. Jadi ini kamar Fania. View-nya ke kolam ke taman. Dan ini kamar mandinya Fania nyambung ke kamarnya Niang. Nah, ini kamarnya Niang nih, Niang Ayu. Niang Ayu view-nya pemandangannya ke taman. Tuh, jadi seneng ya guys. Jadi compact banget sesuai dengan keinginan. Nah, ini ada kamar mandi tamu nih. Tuh, jadi kita punya kamar mandi tamu juga guys di atas. Nah, nanti view-nya kita ke sana, ke kolam renang. Kemana namanya? Taman. Karena dulu kolam renang di sini. Wah, udah bagus banget, Mbak. Udah enak banget. Udah tinggal keramik ya. Finishing lah. Tuh. Iya. Jadi nanti kita ngobrol ya guys sama Mbak Firda, kontraktor aku. Okay. Pokoknya jangan lupa untuk nonton Vena Melinda Channel. Nih edisi rumah baru. Yeay. Oh ya guys, aku lupa jelasin. Jadi kalau kita mau ke wet kitchen, dapur kotor, aku tinggal buka pintu nanti. Jadi aku akan bikin pintunya itu kayak cuma bohong-bohongan gitu. Tapi pas dibuka nggak taunya tuh pintu gitu. Nah ini nih. Nah ini nanti akan menjadi wet kitchen. Tuh, sama juga kayak ruang duduk ART ya di sini, sama ini ke atas. Jadi nanti kita bikin ke atas ada tangga
yang melingkar, tangga besi. Nanti mereka semua kamar-kamar Mbak sama jemuran itu di atas. Jadi udah nggak sabar guys, ini udah bulan Desember. Insya Allah awal Maret aku udah bisa pindah ke sini. Tuh lihat tuh anginnya ya. Jadi ini daerah yang menurut aku sih asri banget. Kenapa? Karena di sini banyak banget apa namanya ruang-ruang hijau ya. Jadi tuh lihat deh udaranya beda banget, dan kalau di sini pagi tuh masih seger. Cuma ya itu tadi, Fania pasti akan kehilangan teman-teman yang di apartemen. Tapi nggak apa-apa, nanti sekolahnya soalnya deket banget sama rumah, cuma 2 menit tuh di situ. Jadi ya Bismillah ya guys. Dan ini kalau aku lihat nanti ada kayak apa namanya dirubah ya. Kan ini kan kita tadi masuk itu masih menjorok ke dalam. Nanti itu kita bongkar jadi lebih luas lagi. Jadi rata gitu loh guys. Nah nanti pokoknya bisa main basket juga di luar. Terus mobil bisa parkir rapi. Aduh, pokoknya guys doain ya, Bismillah, mudah-mudahan rumah ini membawa rezeki di tahun 2022, membawa kebahagiaan karena home sweet home istilahnya. Jadi emang ini benar-benar rumah yang penuh dengan memori, tapi aku akan move on ya, dalam arti kata bukan rumahnya yang salah, tapi kehidupan yang akan aku jalani nanti di tahun 2022 dengan rumah baru. Aku akan bikin rumahku adalah istanaku. Jadi insya Allah supaya berkah juga, nanti tiap Kamis malam mau buat pengajian di sini. Tentunya sesuai dengan prokes ya guys. Pokoknya doain, excited banget. Jangan lupa untuk apa? Nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Hai guys, ini udah ada mamaku. Gimana Ma? Wah, Hah? udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan. Jadi mama itu adalah menteri keuangan ya guys. Karena aku nggak pandai menghitung meskipun lulusan manajemen, tapi mama tuh bisa lebih detail. Jadi hari ini kita mau merencanakan beli keramik. Habis itu apalagi ya yang kita obrolin? Itu masalah pintu jendela. Kusen. Keramik, pintu, ya sama finishing apa namanya, lighting dan lain-lain gitu. Jadi kira-kira kapan nih kita selesaikan nih Mbak? Project ini untuk finishing kurang lebih sekitar 3 bulan nih. 3 bulan ya finishing. 3 bulan. Berarti insya Allah Maret ya? Maret, iya. Kurang lebih ya? Maret akhir. Udah bisa selesai. Yeay! Jadi pokoknya nanti kalau yang mau bangun rumah sesuai budget, hasilnya keren, hubungi Mbak Firda. Ada nomor telepon di bawah ini ya. Iya, thank you. Karena membangun di tengah-tengah COVID ini kita mesti efektif ya Mbak? Iya, betul. Mesti efektif, mesti efisien dari segi waktu juga, karena kan kita banyak keterbatasan lah gitu kalau pada saat ini. Tapi alhamdulillah semua sesuai schedule. Kita bisa buat rumah yang bagus buat Vena dan keluarga. Jadi guys, pokoknya jangan salah pilih kontraktor. Nih yang Mbak Firda pegang tuh adalah desain depannya tuh, keren ya. Ada Vena, Ferel, Fania. Atalanya pasti marah dia ya. Jadi guys, pokoknya seneng banget. Kita lihat nanti ya. Aku akan Atala sama Ayu. Oh iya, Atala Ayu. Berarti mesti buat lagi di belakang. Di belakang ada Atala, Ini ada yang ngambek nih. Maklum Grandma, sensi Grandma. Gimana Ma? Kira-kira tinggal di mana? Mama rumahnya lebih gede guys di sini. Ya Mama keliling-keliling aja. Keliling-keliling. Jadi guys, pokoknya seneng banget. Nanti aku akan posting juga setelah jadi rumah di Paso ini. Thank you. Jadi guys, ini kan kalau kita lihat gini kan kayaknya jelek ya. Jadi aku rencananya mau ditinggiin ini kayak kawatnya. Kemudian kita tambahin lagi kayak garden, vertical garden lagi. Jadi hijau gitu. Jadi dari bawah sampai atas pokoknya nuansa hijau. Kayaknya menguras tabungan guys. Oh my god.
doain ya, mudah-mudahan ada rezekinya, khususnya bagi yang nonton Vena Melinda Channel. Ayo dong subscribe, like, share, and comment. Jadi biar bisa bantu aku juga untuk bisa membangun istanaku ini. Thank you. Jadi guys, sengaja aku pilih ini keramiknya nih yang model sekarang ya. Jadi bukan yang kayak zaman dulu yang warnanya biru-biru semua. Jadi nanti airnya tidak terlalu biru ya Pak Edi ya. Jadi Pak Edi ini adalah yang buat kolam renang. Iya, Bu. Jadi ahlinya, jadi dia bisa sesuai budget juga bentuknya. Dan nanti akan ada apa? Jelasin Pak, ada air mancur ya? Itu ada air mancur, ada 3 buah di sana. Itu ada tiga buah air mancur yang turun nanti bisa rata dari sini sampai sana. Dan ini ada kemiringan, ini ada kolam anaknya. Itu ada lampu. Oh, ada lampu nanti. Ada lampunya. Kalau dinyalain keren Ya, hidup bagus deh. Nanti tinggal mau milih Bu, yang mau pakai yang remote atau mau pakai yang biasa boleh nanti saya pasang. Dalam ada lampu. Iya. Ada lampunya Bu. Di atas itu juga harus ada lampu sorot. Iya. Karena malam itu ini kan mati, itu nyala. Ya nanti tinggal dari tukang listrik. Kalau mau ditembakin ke bawah itu tinggal diinstalin. Ya. Dua aja. Kalau untuk itunya. Ya nanti tinggal. Jadi catat ya Pak Edi. Ya. Jadi tambahan lampu luar sorot ke sini. Ke bawah. Di luar Turun ke bawah ya. Ya. Jadi kalau malam orang nggak berenang, lampu itu yang hidup. Iya. Ya, jadi di bawah nggak usah hidup gitu ya Bu ya. Oke. Ini udah Tuh, oke guys. Jadi, semuanya. Pak Edi ini yang jelas sudah bisa menjadi rekomendasi kita ya guys, karena terbukti Mama bikin kolam renang tahun berapa Mah? 2014. 2014 sampai sekarang gimana? 2014 dan sampai hari ini tetap bagus. Meskipun sering diomelin, Pak Edi diomelin. Biasa Bu kalau udah diomelin. Nah jarang kan kalau kita misalkan punya rekanan kolam renang tapi bisa mau untuk menyesuaikan keinginan kita ya Ma. Jadi kooperatif. Pokoknya nih guys yang mau bikin kolam renang sesuai budget, dan ini kayaknya juga kita dikasih beberapa option ya Pak Iya, ya. iya. Tentang bagaimana, karena ini kan ruangannya nggak terlalu besar Ya, ya. terlalu sempit ya. Itu nanti ada ruangan pompa aja di bawah, nanti di bawah sekali itu ruangan pompanya, tempat traponya segala macam itu udah kita nanti press di sana semua, nggak kelihatan dan nggak begitu kedengeran Bu. Wih keren. Pokoknya ini buat kalian yang nonton Vena Melinda Channel lagi bingung mau bikin kolam renang kemana, nanti ya di credit title ada tulisan Pak Edi. Pak Edi apa namanya? Edi Herianto, Edi Pul Bu. Oh, Edi Pul. Thank you Pak Edi. Perawat juga dari Pak Edi. Oh ya nanti bisa ya. Nanti dikasih semuanya, dikasih yang ngerawatnya juga dikasih. Oke 3 bulan pertama gratis. Oke jadi guys pokoknya seneng banget. Ternyata aku bisa punya rumah impian meskipun di tengah COVID, tapi ternyata alhamdulillah itulah ya rezeki anak soleha. Jadi di saat kita punya niat baik, insya Allah nanti Allah kasih rezeki, kemudahan, terbukti aku ketemu dengan orang-orang yang tepat. So guys, pokoknya nonton terus Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Oke guys, jadi setelah kita lihat fisiknya rumah nih ya, for your information ya, buat ibu-ibu yang lagi renovasi, kita tetap harus detail, kita harus lihat bagaimana kenyataannya nih bangunannya. Nah sekarang kita lihat layout yang sebenarnya. Jadi ini berguna banget untuk membicarakan masalah interior ya. Jadi harus lihat dari layout, ukurannya, terus keramik apa. Jadi kita nih mau bikin time schedule juga untuk beli keramik. Terus apa lagi mah? Kusen, terus finishing pintu jendela, terus interiornya. Iya. Yang paling penting kamar mandi nih guys, karena kamar mandi aku mesti kayak hotel bintang 7. Yeay. Sesuai budget ya. Tuh, jadi guys, dari sini kita bisa lihat karena ada perubahan, banyak banget yang mesti kita detailin dalam rangka membeli keramik. Jadi kayak ruang podcast juga nanti referensinya udah ada ya Mbak ya? Sudah ada semua, ruang podcast sudah ada. Karena kan ruang podcast itu bener-bener kayak ada meja Iya. gitu, terus belakangnya kan ada background-nya. backgroundnya. Nah, itu sekalian mau hari itu kita beli apa gimana? Kalau itu mungkin menyusul setelah Menyusul. bareng interior. Tapi keramiknya. Keramiknya bisa duluan. Jadi guys intinya seneng banget ya ternyata ngebangun rumah nggak seperti yang kita pikir bakal complicated ya.
Ternyata yang penting kalau kita ketemu dengan kontraktor yang tepat, artinya kita bisa di-guide ya, Iya, bisa dikasih betul. tahu tahapannya, Iya. dan yang pasti jadi nggak buang-buang uang ya Mbak Iya, ya. yang Nah, kasih tips dong Mbak, Betul. gimana caranya Mbak supaya kita bisa sesuai budget, kan ada tuh orang takutnya begitu ngebangun over budget. Iya, betul. Nah, yang paling penting sih adalah keterbukaan dan komunikasi sebenarnya. Jadi dari awal kita harus siapkan gambar juga lengkap sehingga nggak ada miskomunikasi antara gambar dengan di lapangan dengan keinginan owner gitu. Jadi kita harus mengakomodasi dulu semua. Kita diskusi apalah kebutuhannya dituangkan dalam bentuk gambar. Dari gambar kita diskusi lagi mengenai finishingnya, apakah ini sudah sesuai dengan keinginan owner dan sebagainya. Nah, pada saat membangun pun komunikasi yang intensif itu perlu banget itu. Makanya kita punya WA group guys. Iya. Jadi kalaupun nanti misalkan antara tukang kolam ya Mbak Iya. ya, apalagi kayak kemarin dengan lahan Lahan yang dengan lahan terbatas, dan dalam proses pembangunan rumah ini kan banyak pihak yang terlibat. Jadi antara kontraktor juga, desain juga, subkonnya juga ada electrical, ada mechanical, ada finishing, ada interior, ada landscape, banyak sekali, ada kolam renang juga. Jadi makanya komunikasi antar kita itu sangat penting supaya nggak ada miskomunikasi dan nggak ada over budget gitu. Jadi kalau memang ada penambahan dalam pembangunan itu wajar, tapi tidak over. Jadi dari awal memang sudah kita buat RAB yang sangat detail sehingga bisa bisa jelas bahwa pembangunan sesuai dengan budget yang udah diterapkan gitu. Jadi RAB itu kasih tahu Mbak apa? Banyak yang nggak tahu RAB. Nah, RAB itu adalah rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya itu kita buat detail dari mulai konstruksi, dari pondasi, struktur, dari mulai pemasangan dinding, atap, plafon, kusen. Kita buat sedetail mungkin, speknya juga jelas. Jadi jangan sampai ada salah komunikasi. Jadi maksud kita mungkin dindingnya dari hebel, ternyata ownernya mau dari batu bata. Nah, itu dari awal udah ya. Itu tertuang ya? Tertuang di dalam RAB. itu di RAB. Jadi nggak ada salah-salahan, nggak ada. berantem. Nah, itu. Mungkin Mbak, jadi intinya ini berapa lama sih orang ngebangun, kan renovasi sedang ya ukurannya. Iya. Berapa lama nih kita? Iya. Jadi 6 bulan kan? 6 sampai 8 bulan kalau untuk renovasi kurang lebih. Kecuali ada masalah struktur yang yang besar. Nah, itu mungkin lebih lama, tapi kalau untuk renovasi sih kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Jadi udah jelas ya guys. Nah, ini aku mau nanya sama Mama nih Ma. Banyak ibu-ibu kan nggak ngerti apa persiapan kita untuk membangun atau merenovasi rumah ya. Karena kebetulan Mama ini bukan lulusan teknik, tapi dia jago banget karena sudah berpuluh-puluh rumahnya sendiri yang dia renovasi. Gimana Ma? Kasih tips ibu-ibu apa persiapan kita untuk agak maju mah biar nggak backlight. Persiapannya sih sebetulnya mudah ya. Pertama kan harus kita punya desainnya dulu dari arsitek, perhitungannya semua dari apa yang kita inginkan. Itu semua udah disiapin. Udah gitu kalau kita bisa ikut terjun, paling nggak ngertilah maunya apa, jadi tahu yang bagus tuh bagaimana tuh. Jadi ya semua itu mudah karena kita belajar, ingin tahu, terjun sendiri, jadi mengerti. Jadi gitu. sebenarnya nggak usah sekolah ya, yang penting kita rajin untuk Iya, belajar. untuk belajar. Jadi paling nggak mengerti, paling nggak kita tukang ngomong apa kita udah ngerti gitu. Meskipun mak guys dan nenek-nenek Iya. usia berapa mah? 66. Iya tetap ya. Jadi otak itu harus dipakai. Kita bukan berarti perempuan kita Sama, lemah. iya sama semua bidang juga sama. Yang penting kita ngerti dulu. Jadi gitu. guys, menyambut Hari Ibu ini adalah refleksi juga nih, semua perempuan nih, kontraktornya perempuan, aku perempuan ya, single mom yang tapi tetap untuk menyenangkan anak, menyenangkan diri sendiri juga. Kita ngebangun rumah, mudah-mudahan rumah ini membawa rezeki ya Maya. Oke guys, jadi
saksikan terus Vena Melinda Channel karena akan banyak sekali playlist ya, bukan hanya podcast dengan orang-orang yang sukses di bidangnya, tapi juga kita akan mengedukasi kalian bagaimana caranya kita membangun properti. Dan insya Allah mungkin ke depannya aku akan bisnis properti, why not? Jadi saksikan terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Thank you.